Saya meneruskan cerita ilmu usul fikih yang diceritakan Gus Yahya, juga tadi diperjelas oleh Kiai Haji Syukron Mamun. Haji pasti yang dibagi-bagi itu buku Wahabi. Tapi untung oleh saudara tidak dibaca. Ya kalau saya membaca maka saya tahu. Nah itu ya ini syirik, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Pokok kalau tidak ada pada zaman Nabi itu namanya bid'ah. Itu sebenarnya pengertian tidak benar. Asli daripada hadisnya itu panjang. Khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wah, itu yang diambil, yang nyaring finnar. Tapi tidak memahami kata-kata muhdatsatun itu dari bahasa Arab ahdatsa yuhditsu. Muhdatsat barang yang diada-adakan yang tidak ada. Itu namanya muhdatsat. Muhdatsat barang yang diada-adakan yang tidak ada. Loh, warga NU itu bukan mengada-adakan yang tidak ada, mengada-adakan yang ada. Sehingga bid'ah itu menjadi bid'ah mahmudah, bid'ah madmumah, bid'ah yang dipuji, bid'ah yang dicela. Yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik itu bukan Syukron Makmun. Jangan menghantam saya. Yang berkata bid'ah itu hasanah itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Baca dalam kitab Fathul Bari. Ketika Sayyidina Umar mengadakan sholat tarawih berjamaah. Yang berjamaah itu zaman Rasulullah tidak ada tarawih berjamaah itu. Semua tarawih sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar sendiri-sendiri. Melihat 12.000 penduduk Madinah. Tiap hari, tiap malam sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Sayyidina Umar mempunyai pikiran. Alangkah indahnya kalau tarawih ini dibikin berjamaah. Diangkatlah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Itu imam tarawih yang pertama kali di dunia. Ubay bin Ka'ab itu imam tarawih yang pertama kali di dunia. Selesai tarawih begitu rapi, bagus. Dalam kitab Fathul Bari, sarahnya Sahihul Bukhari, persilakan Anda baca. Di situ Sayyidina Umar berkata, nikmati bid'atu hadihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Jadi bid'ah itu ada yang bagus. Itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kita sepakat bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Cuman pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang ada sekarang yang tidak ada zaman Rasul pasti jeleknya? Tentu akal sehat akan berkata belum tentu jelek, belum tentu baik. Lihat bid'ahnya itu kayak apa? Itu namanya ras otaknya sehat. Bid'ahnya kayak apa? Nah kalau bid'ahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja itu bid'ah dolalah. Sehingga bid'ah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Mengapa Rasulullah tidak menyebutkan bahwa bid'ah itu bid'ah yang tidak baik? Menurut ilmu balawahnya, ini kalau ngaji ya, menurut ilmu balawahnya, sesuatu yang sifatnya sudah pasti tidak usah disebut. Sudah pasti kok. Tidak mungkin kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Tidak mungkin. Otaknya miring. Kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Miring otaknya itu. Yang pasti kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Nah, orang ahli sunnah ini baca kitab. Jadi ada faedahnya. Al-Quran juga Allah menyebutkan kalau sudah pasti sifat yang enggak disebut oleh Allah. Wa kana wara'hum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Di balik nelayan ini
besok akan ada raja yang akan mengambil, merampas semua kapal. Allah tidak menyebut yang dirampas kapal baik apakah kapal jelek. Tidak mungkin raja merampas kapal rusak. Maka sifatnya tidak disebut oleh Allah. Ini ilmu balawahnya, belum ilmu usul fikihnya. Min babil am uridu bil khas, min babil khas uridu bil am. Persilakan kaji bid'ah itu. Nah, lalu dianggapnya bid'ah. Kita mengadakan yasinan tiap malam Jumat. Itu tradisi NU. Masih ada atau tidak Allahu a'lam sekarang. Dulu muslimat NU itu mesti malam Jumat mengadakan yasinan. Karena kita wajar. Di dalam perintah Allah itu bermacam-macam. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempat dan waktunya. Ibadah haji. Tempatnya di Tanah Suci. Waktunya 9 Dzulhijjah. Tidak boleh di luar itu. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya berdasarkan tempatnya. Waktu bebas. Ibadah umroh. Umroh harus di Tanah Suci Mekah. Waktu bebas. Kapan saja mau umroh. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya waktunya saja. Tempatnya bebas. Sholat 5 waktu. Mau sholat di mana? Di hutan persilakan. Di tepi laut persilakan. Mau sholat di mana saja persilakan. Asal waktunya subuh, waktu subuh, duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar. Itu yang penting. Tempat bebas. Nah, barangkali saudara-saudara saya yang saya hormati dari golongan Wahabi itu kurang paham perintah Allah yang tidak pakai tempat dan tidak pakai waktu. Misalnya baca Quran. Di mana baca Quran? Di mana saja. Kapan baca Quran? Kapan saja. Bebas. Ini barangkali saudara saya, maaf, persilakan. Saya sudah berdialog dengan 135 mempelai Wahabi di puncak. Saya berdialog. Ternyata mereka tidak banyak jawaban. Sampai saya katakan, kalau Anda cinta Sukron Makmun, tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya katakan, tegas, tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya mengadakan maulid, saya uraikan. Saya mengadakan maulid, ada dasarnya. Rasulullah memperingati maulid setiap hari Senin. Persilakan Anda baca tentang puasa hari Senin. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumil itsnin, faqala yaumun wulitu fi. Yaumun wulitu fi. Siapa bilang Rasulullah tidak memperingati maulidnya? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita bergembira. Masih banyak lagi. Saya katakan faksusil qasasah la'allahum yatafakkarun. Ceritakan Muhammad oleh engkau sejarah-sejarah itu. Kami mau membaca sejarah Rasulullah pada bulan Maulid ini. Baca sejarah. Perintah kata, masih banyak lagi saudarakan. Dan tidak ada peringatan maulid yang tidak perintah Allah. Yang diadakan oleh ulama. Saya bicara di 135. Mubalik-mubalik yang dibayar oleh Saudi Arabia. Saya terbuka. Demi membela ahli sunnah wal jamaah ini. Saya katakan terus terang. Maulid dibuka dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran perintah Allah apa bukan? Tolong jawab. Setelah baca Quran, baca solawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Baca sholat perintah Allah apa bukan? Tolong jawab. Setelah baca solawat,
kita memberikan mau'izatul hasanah, mulai sambutan sampai ceramah, mau'izatul hasanah, perintah Allah, doa perintah Allah. Lalu mereka sering beritik kalau maulid terlalu mubadzir, terlalu mewah, paha kambing dipotong. Saya bilang, orang duduk mulai jam 8 maulid sampai jam 12, selesai dikeluarkan nasi, lauknya cuma tempe kecil-kecil. Kira-kira marah apa tidak? Kira Pak Soeharto marah nggak kira-kira? Sudah duduk mulai jam 8 maulid, keluar nasi, baunya tempe, di rumah tempe, maulid tempe, lama-lama kita mati dengan tempe. Saya meneruskan cerita ilmu usul fikih yang diceritakan Gus Yahya, juga tadi diperjelas oleh Kiai Haji Syukron Mamun. Usul fikih itu satu disiplin ilmu yang penting sekali untuk menganalisis teks. Kenapa itu penting sekali? Karena beberapa teks itu jelas berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ya umumnya bahasa, ada ruang dan waktu. Sehingga ada beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Sayyid Muhammad Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini nggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau yang terkenal dibaca Rafa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, dari kalian semua ini yang melafadzkan kalimat itu siapa? Semuanya diam karena takut disalahkan Rasulullah SAW. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngendikan, fa inni ra'aitu isnatai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabkut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah SAW, tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Begitu juga ada sahabat, dan ini yang ditiru NU seluruh Indonesia. Itu kalau ngimami itu, padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah. Kalau ngimami itu kulhu terus, selalu baca kulhu Allahu ahad itu. Akhirnya dikomplain sama makmumnya karena ya kok kulhu terus gitu, kan tidak keren. Apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafid itu. Ketika dilaporkan Rasulullah bahwa yang kau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu itu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak mengkonfirmasi dulu, kenapa anda baca kulhu terus? Kata orang tadi, li'annaha sifatur rahman, artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah, maka saya suka. Di situ tidak ada hadun nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita, semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah gitu. Jadi enggak rela lah kalau Allah nganggur itu. Misalnya kita bilang innahu ala kulli syai'in qadir, ya kalau engkau qadir ya jadikan saya bupati, wakil presiden atau gubernur gitu. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya, kan Allah itu nggak boleh lah, sifatnya nganggur itu nggak boleh, mesti perasaan manusia itu gitu. Nah, di kulhu itu tidak ada itu semua, hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan malaikat Jibril datang ke saya memberitahu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat Ikhlas, surat kulhu. Itu artinya apa? Juga tidak ada sabkut ta'lim. Bahkan terkonfirmasi dulu, Nabi mengiyakan setelah tanya. Nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabkut ta'lim, tapi kemudian Nabi membenarkan. Cerita ketiga, saya ini keluar dari yang saya bayangkan itu kan ya
cerita-cerita nuzulul Quran, tapi sebagai adaban sama Kiai Haji Syukron Makmun yang cerita usul fikih saya teruskan. Cerita ketiga dan ini terakhir kan. Ketika Rasulullah SAW cerita, saya melihat surga kemudian dengar derap sandal itu, sandal klompen itu. Terus Nabi tanya, ini sandal siapa kok sudah di surga, suara siapa? Dijawab itu suara Bilal. Walhasil terus Bilal ditanya, kenapa engkau begitu cepat masuk surga? Apa resep kamu? Saya tidak pernah wudhu kecuali setelah itu saya sholat. Akhirnya jadilah syariat sunat rokatail wudhu. Ada sholat sunat disebut sunat rokatail wudhu. Dan lagi-lagi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga cerita-cerita seperti ini mengilhami semua kreasi-kreasi ibadah yang tidak mahdhah dan tidak merubah pakem dari kaidah yang disebut Rasulullah SAW, maka itu disebut bid'ah hasanah. Dari segi baru bisa disebut baru, tapi dari segi sesuai al-qawaid al-muqarrarah tetap disebut itu hasanah. Sehingga Islam ini ittasa'afakuh, Islam ini cakrawalanya luas sekali. Lalu Syekh Ithaf ini, Sayyid Zabidi ini nganalisis ilmu itu luar biasa. Ini yang al-ilmu bidiroyah. Di luar riwayat itu ada al-ilmu bidiroyah. Kita tahu tadi dawuh Pak Sukron, kita madaih, kita maulid, dan maulid itu luar biasa. Di situ ada sejarah Rasulullah, ada sholawatan, ada semuanya. Dan ketika kita pakai ilmu diroyah, kualitas sholawat ini luar biasa, bukan sekedar biasa, luar biasa. Hadhihi kalimatul mahabbah, ini kalimat mahabbah yang menjadikan kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami umat Isa alaihissalam. Yaitu Rasulullah SAW ini jadi nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Di mana orang yang senang sekali sampai memposisikan di atas kapasitas sebenarnya, sampai menuhankan. Yang benci juga benci sekali sampai menuduh yang macam-macam. Akhirnya apa? Umatnya Nabi ini dikelola oleh kalimat sholawat. Yaitu umatnya Nabi itu begitu mencintai Nabinya, sangat-sangat mencintai, tapi tidak pernah sampai menuhankan. Itu apa? Yaitu kalimat sholawat, kata Sayyid Zabidi. Allahumma sholli ala habibika abdika rasulika Muhammad. Kita minta Allah sebagai pemberi. Rasulullah apapun hebatnya, beliau adalah seorang hamba kekasihnya sebagai penerima. Maka kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun Rasulullah wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Apapun hebatnya Rasulullah SAW, beliau tetap seorang hamba yang butuh rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga hadil kalimah ini kalimah yang memantapkan umat Islam tetap memposisikan la ilaha illallah sebagai Tuhan, Muhammad Rasulullah sebagai yang paling dikasih Tuhan, yaitu dikasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat sholawat ini berkat analisis diroyahnya Sayyid Zabidi menjadi kalimah yang luar biasa. Bukan sekedar kalimah mahabbah, bukan sekedar kalimah yang menjadikan kita berhak dapat syafaatnya, juga kalimat yang memantapkan tauhidnya umat Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu Allah sebagai al-mu'ti, sebagai pemberi, Nabi sebagai penerima. Jadi Allah tetap sebagai Tuhan yang memberi rahmat, memberi sholawat, memberi askat tahiyat, memberikan amal barokat, semua yang terbaik diberikan sama kekasihnya terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Disebut hadis sholawat itu syihatul mahabbah, juga syihatul tauhid, juga syihat yang menjadikan kita tidak akan mengalami kayak yang dialami oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam.